Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kami anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Adapun tujuan untuk pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan keji, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengamalkan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menghayati perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pengertian dari pergaulan bebas, tentu kalian semua sudah tahu apa itu pergaulan bebas. Adapun pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Dari istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma yang ada ataupun aturan yang ada di masyarakat. Ya, masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini, bebas pergaulannya itu sudah sampai tingkat yang sangat khawatir. Kenapa dikatakan khawatir? Banyak anak-anak zaman sekarang untuk bergaul itu tidak ada batasan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan atau keduanya, kadang bermain pun tanpa ada batasan. Adapun salah satu contoh dari pergaulan bebas itu adalah zina. Ya, hukum dasar pelaku zina di sini ataupun bagaimana dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di sini dijelaskan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dari ayat 32 ini, dari Surat Al-Isra dijelaskan kalau kita dilarang untuk berzina. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk berbuat. Tetapi ayat ini tidak untuk melarang kita untuk bergaul. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina, lebih mendalam maknanya daripada perkataan la tazinu, janganlah kalian mendekat. Dan janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah hanya berbuat zina saja. Sedangkan segala sesuatu yang akan mengarahkan kepada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati dari zina, maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindak perzinaan adalah haram. Dan lebih zinanya itu sendiri yang sudah jelas sangat haram, yang sangat diharamkan. Jadi di sini dari kata-kata taqrabuz zina, di situ janganlah kamu mendekati zina. Jadi hal-hal yang sudah mendekati dari zina tersebut itu diharamkan. Adapun Imam As-Syaukani mengatakan pelarangan zina di dalam Al-Quran didahului dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Ya, pengantar ini menunjukkan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menunjukkan kemungkinan perzinaan tidaklah diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina. Adapun hal-hal yang masuk ke dalam kategori pengantaran pelakunya kepada tindakan zina sangatlah banyak bentuknya. Di antaranya adalah seperti khalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
di tempat sunyi atau tersembunyi, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor. Itulah bahwa kita dilarang untuk mendekati zina ya, apalagi berbuat dari perbuatan zina tersebut ya. Kemudian ada pun hukumnya dari pelaku zina. Ya, dari Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhuma bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sejumlah orang-orang yang beriman. Dari ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukum dan tata cara bagi pelaku zina. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang yang lajang yang belum menikah atau disebut dengan ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat Islam, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal. Sini disebut dengan muhsan. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam. Ya, maksudnya dari penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukum pezina yang sudah menikah atau disebut dengan muhsan adalah dirajam, dilempari batu. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan jika benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Ya. Itu tentang bagaimana yang pertama dari perbuatan zina tersebut dilarang. Kemudian selanjutnya tadi Quran surat An-Nur ayat 2 bahwa hukumnya ya, bagaimana hukumnya bagi pelaku zina. Adapun hadis Nabi SAW mengenai bagaimana pergaulan bebas ini, hadasana Sa'id bin Farin qala hadasana Snailtu hadasana Uqaltun anin ibni Syihabin an Abi Bakrin al-Rahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamru hina wa yashrabu wa huwa mu'min wa la yushriku hina yushriku wa huwa mu'min wa zada fi kawaiha wa la baitahim nuhbatun yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhun hina baitahibuhuma wa huwa mu'min. Adapun artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Ilyas, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika dia sedang beriman, dan tidak ada minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelakangkan mata kepadanya ketika merampas itu sedang dalam kondisi beriman. Keimanan merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis tersebut, jika keimanan seorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut: berzina, minum minuman keras, mencuri, dan merampas hak dari orang lain.
Begitu sebaiknya bila seorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Itu ya. Adapun perilakunya yang menghindari dari dari pergaulan bebas. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang bisa mengantar ke perbuatan zina, apalagi melakukan zina. Hal-hal yang bisa memicu seorang untuk melakukan perbuatan zina, yaitu yang pertama, melihat aurat. Ini maksudnya auratnya banyak aurat dari orang lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, baik itu dari lagu, ucapan, ataupun dari hal apapun yang mengundang hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan atau ikhtilat. Maksud di sini apa? Tanpa ada batasan. Pergaulan itu dengan laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Yang keempat, berduaan atau khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau bisa dikatakan itu berpacaran kalau untuk zaman sekarang. Oke, itu saja yang bisa yang bisa untuk kita pelajari untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan di sini untuk memberikan suatu masukan, motivasi buat semuanya, jauhilah bagaimana yang menjadikan pergaulan itu bebas atau dari perbuatan keji sekalipun. Dari tadi contohnya yaitu adalah berzina, kemudian melakukan suatu hubungan yang tanpa ada batasan, kemudian berduaan, itu yang mengakibatkan jadinya perzinahan. Minuman keras, ya. Kemudian yang selanjutnya, jaga, perbaiki dari hubungan kalian antar umat manusia supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.